Selamat sore, saya dari media digital Pena Bersayap. Bertemu langsung dengan ya katakanlah tangan kanan Mas ya. Tangan kanan daripada Warkop Makdur yang tempat kongko spesial di daerah Pucang Anom. Mas bisa dikenalkan nama dan kok bisa menjadi tangan kanan ini gimana ini? Tangan kiri. Saya tangan kanannya Makdur, ya kan? Kita berdiri mungkin 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Namanya Robi Siswanto. Mas Robi ya, mungkin bisa dikatakan Mas Robi. Apa Kak? Kenapa kok diberikan nama Makdur ini? Kok kelihatannya unik ini? Ini sebenarnya nama Makdur ini dari rekan bisnis Warkop yang besar. Rekan bisnis Warkop yang besar. Apa yang besar itu? Nggak bisa nyebutin, Pak. Yang oke. pasti kita bikin nama lucu-lucuan aja supaya aja. orang kan mudah ingat, ya toh. Tapi di belakangnya kalau saya lihat di googling itu map itu warung Makdur Bintang Keluarga Bintang. Keluarga Bintang. Itu kita ngambil kopinya di Keluarga Bintang. Kirain daripada apa Bukan. orang-orang terkenal tentang Bukan. bintang dan keren itu. Keluarga Bintang ini kan kopinya, Pak. Kopinya sebenarnya. Kopinya. Kopinya. Ya, kita sebut brand yang besar, kopi Giras Lamongan. Kan itu kan komunitas Warkop yang Warkop. pakai Giras Lamongan, makanya namanya pakai Giras semua. Nah, kita pakai Bintang gitu loh. Mas Robi, yang untuk yang Warkop di Makdur Pucang ini sudah berapa lama ini? Ini ya 2 tahun sih, Pak. 2 tahun ya? 2 tahun hampir. 2 tahun, hampir 2 tahun. Ya, saya lihat permajaannya luar biasa ya. Setiap biasa kemarin wajahnya nggak seperti ini. Sekarang dengan wajah yang baru. Iya. Mengapa kok di renovasi ini? Seperti kayak warkop-warkop yang lain mulai ke coffee shop mungkin ya. Tapi kita bikinnya jadi tetap warkop harganya, Tapi seperti kafe. tapi modelnya seperti kafe. Seperti kafe. Jadi semi kafe ini ya. Tetap warkop sih, Pak. Cuma menunya seperti di kafe. Harganya murah banget. Harganya murah banget. Murah banget. Berarti Dengan kualitas A ya. Ya, Kita kualitas. bicara A ya, kualitas. Berarti ada beberapa menu tambahan sekarang ya. Betul, betul, yang, betul. Yang sebelumnya hanya ya seperti tadi mengandalkan kopi Dan Keluarga rentengan Bintang ya. Ambil kok Sekarang rentengan ya. Bisa dijelaskan apa sekarang menu tambahannya? Menu tambahnya seperti kayak es kopi kekinian. Es kopi kekinian, berarti Iya. yang blended. Branded itu Blended. kalau di middle range harga middle kan di angka 20-25 ya. Iya. Di kita jual cuma 10.000. Keren berarti. Ya, tapi kualitasnya kalau diadu di atasnya mungkin malah. Malah Di atasnya orang-orang lah. secara taste ya. Ya, secara taste dipastikan di atasnya. Karena pemilihan kopinya belum hadir, kopinya kalau Iya. dilihat kan belum hadir. Cuma nanti orang-orang waktu lihat buka toples kopinya itu pasti kaget karena yang dipilih itu memang sangat bagus. Sangat bagus. Untuk target pasarnya yang dipilih gimana? Menengah bawah semua. Menengah ke bawah. Ya, orang-orang yang tadinya nggak bisa ke kafe di tempat kita bisa gitu. Poinnya gitu. Itu saya. Itu targetnya supaya orang-orang senang. Sebenarnya jual rentengan, minuman rentengan itu kayak pop es dan lain-lain itu margin dengan kita jual yang kelas middle itu totalnya malah untungan yang rentengan Semestinya ya. semestinya. Cuma berhubung karena kita kepingin paling berbeda di Iya. konsep warkop dengan ngandelin kualitasnya, kita bikin yang segmennya middle high tapi harganya di middle low kan gitu loh poinnya. Ini yang keren ini. Nah, itu. Mas Robi, untuk Warkop Makdur sendiri ini ada cabang yang lain nggak di Surabaya? Ada. Berarti lebih dari satu ini ya? Ya, cuma 2. Cuma 2. Yang satunya Taman Eden Taman Eden di mana? di Sate Posan, Satu. Raya Duku Kupang. Oh, Raya Duku Kupang. Ya. Berarti Pucang ini yang termasuk yang pertama ya? Yang pertama digusur di Kebraon. Di Kebrawan terus kemudian Karena di sini. perjanjian notarialnya kurang kuat, kita kalah secara hukum. Yang pertama di situ, Pak. Baru yang kedua di sini. Ya, Mas Robi, ada banyak apa ya jiwa-jiwa pebisnis. Saya katakanlah yang muda ya, karena lagi embrio di Surabaya ini banyak bermunculan seperti jamur bis kopi. Tapi ada yang lancar, ada yang stagnan, bahkan ada yang sudah nggak berkembang
mati. Apa Sebenarnya- pandangan dari Mas Robi untuk tiapnya kok berani mengambil tantangan ini? Sebenarnya bisnis kan fundamentalnya cuma 3, Pak. Kalau bicara bisnis teman-teman itu fundamentalnya cuma 3. Yang pertama kita bicara tentang pasti rangka bawah. Rangka bawah itu berarti kita tentukan pasarnya dulu, ya kan? Berarti pemilihan pasar adalah tempat juga, Ya, lokasi harus menentukan ya. menentukan price, ya. Ya. Lokasi di mana, price-nya di mana Iya. gitu. Yang kedua kita bicara tentang produk yang dijual, ya kan? Makanannya apa, snacknya apa, kacang-kacang bungkusan tadi, titipan Iya. atau apa kalau dunia warkop ya, atau kita bikin sendiri, dijual sendiri. Yang paling terakhir, yang paling penting sales and marketingnya. Oke, kita orang menengah bawah nggak punya modal, misalnya kayak tim kita nggak ada modal yang besar-besar kayak warkop yang sudah banyak kan. Iya. Teman-teman tahu di Surabaya ada warkop Iya. contoh yang besar kayak warkop Bening, warkop STK itu kan sudah besar sekali. Nah, sedangkan UMKM yang dari nol, yang mungkin perhutangannya kur, Iya. ikut kredit usaha rakyat, kan nggak mungkin mencapai di level itu. Ya kita cukup kuatkan fundamentalnya 3 ini. Jadi misalnya warkop besar-besar jualnya ini, kita jual yang lain kan gitu. Supaya orang lihat ke sini kan berbeda. Kan poinnya itu. Jadi yang penting itu survive dulu ya. Survive dulu. Kita kumpulkan modal pelan-pelan, baru nanti Mencari pelanggan baru. nanti setelah punya 5 cabang kita bikin apa CV-nya ya dong, supaya bisa makin besar dikenal orang ya kan. Kan ada tracknya pelan-pelan tuh Pak. Iya. Saya percaya. Kalau meniru nggak Iya. boleh. Saya yakin ya warkop yang besar itu kalau memang sudah terkenal, pasti banyak orang yang menitipkan modalnya mungkin malah. Bisa aja. Mereka yang punya duit nganggur itu malah menitipkan modalnya kadang-kadang. Betul. Jadi Wis, semuanya. pasrah saja daripada ya dong. Betul. Jadi kita memulai pertama personal branding penting lah. Bagi saya personal branding itu kan bicara sales and marketing kan. Iya. Kita menaruh personal branding kita kemana? Kan banyak orang yang di atas itu punya uang, bingung mau diapain. Iya, itu. Nah, kita yang jujur, ulet, komitmen, taat peraturan, suatu ketika pasti ada momennya gitu. Kalau kita keburu lihat atas terus nanti ngawang. Ngawang kita, Pak. Kita lihat bawah aja gitu. Mas Robi, Nah. apakah ini bisnis pertama Anda? Bisnis pertamanya bukan di sini sebenarnya. Awalnya bukan di kuliner malah ya. Awalnya saya di kopi, Di kopi memang ya. kopi. Tangan kanan kopi juga sama. Oh. Jadi saya kayak John LBF teman-teman. Saya kenapa suka dengan John LBF? Karena John LBF itu kan nggak punya modal. Kita punya skill. Ya apa caranya saya Menarik pemodal. masuk pemodal untuk menjadi sahamnya kan gitu. Ya baik knowledge, skill kita Iya. masukkan semua. Bisa bagaimana membuat orang yang punya uang itu percaya dengan kita, yang penting Betul. kita punya konsep ya, Betul. untuk bisa ditawarkan. Nah, itu luar Mungkin biasa. kalau di dunia luar orang menawarkan dalam arti kesuksesan, kejar uang, kejar tahta ya. Tapi kalau di saya selama berpartner sebagai tangan kanannya para bos yang sudah percaya, itu saya lebih ke kepercayaan nomor 1, personal branding itu nomor 1, nggak ada yang lain. Kalau masalah mujizat jadi besar itu kan masalahnya Tuhan juga. Masalah kedua. Yang penting kita bisa. persisten di atas konsisten, kita persisten. Ya. Udah nggak main konsisten. Mas Robi, untuk mengejar supaya cepat BEP ya, katakan orang bisnis itu ya. Nah, Berarti apakah kita termasuk warkop Madu ini berarti 24 jam? kita 24 jam Pak, nggak bisa ditutup Pak. Karena kan ada sampai jam 2, jam 3. Nah, kita kebetulan nggak ada tutup gate-nya ya, kita bukan 24 jam. 24 jam. Hilang Pak nanti. Berarti Hilang. resiko berarti harus nambah pegawai Orang, ya? iya. Nambah orang ya, mau nggak mau ya. Iya, yang penggerak roda negara kan memang UMKM Pak. UMKM ini kan Iya. gitu. Kalau melihat benar Mas Robi selama 2 tahun di sini, berarti tahun pertama menurut Mas Robi gimana Mas Anton ini? Masih survive atau minus atau gimana? Pertamanya survive. Survive. Cuma setelah di daerah saya buka ada 5 kedai kopi itu kita kan nyungsep, wah nyungsep banget. Tapi nggak apa-apa, namanya kita kan tes ombak kan Iya. harus gitu ya, pasar ya. Pasar kan milih itu. Akhirnya kita bikin konsep ini, gitu. Makanya kalau ditanya BEP, kita nggak mikir BEP Pak. Yang penting pelanggan seneng, ya pacarnya pelanggan mau datang lagi dengan cara konsep yang baru. Oh di sini carinya kursinya sofa sendenan, ya mau nggak mau kita harus ngikut Pak. Iya. Nah gitu. Jadi kita
terus evolusi apa yang harus kita perbuat supaya perusahaan ini berjalan gitu Pak. Iya, yang lama-lama yang bangku berderet, kursi berderet itu gimana itu? Ini jadinya. Oh, berarti dipotongi. Dipotongi. Dijadikan iya ini dibuat semua. Cuman nambahin prestasi spons ya. Kita kan bukan peniru, kita ini konseptor ya, konseptor. Jadi kita misalnya ini gagal harus ngapain kita tahu gitu. Jadi fundamentalnya memang kita konseptor. Riset and developnya kita kuat. Ya. Kita yang diandelin. Terakhir Mas, pesan Mas Robi mungkin yang dilihat YouTube ini untuk bisa sekalian promo untuk Makdor. Monggo. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Tadi dari media mana Pak? Sorry. Pena Bersayap. Pena Bersayap semakin sukses, sudah meliput kita juga. Kalau bahasanya orang Surabaya ini sudah memberkati Rek. Ya. Jadi saya terima kasih dengan Pena Surabaya. Semoga dengan adanya liputan ini warga Makdor, terutama kita visinya cuma satu Pak. Bikin yang nongkrong itu seneng, nyaman, terus begitu minta belajar bisnis apapun kita kasih lah intinya gitu. Ya kan, saya kan didikannya yang punya platinum keramik Pak. Saya tidak bisa sebutkan nama orangnya. Mantap. Cuma owner saya luar biasa, maka dari situ saya juga mengembangkan potensi untuk memperbanyak orang berani usaha. Berani usaha. Yes, karena Indonesia ini pengusahanya sedikit sekali, betul. Yang berani usaha. Yang berani usaha. Nanti alasannya modal lah, alasannya ini kan. Buktinya saya dari keluarga broken home, pecah berai, ya bisa lah dipercaya orang kan gitu. Yang penting punya konsep jelas, sudah tahu konsepnya jelas, tahu ilmunya detail, baru jalan. Tapi kan pengusaha sekarang ngandelin modal, alasan modal ya kan? Ya itu alasan-alasan. Ya, alasan-alasan yang klasik yang umum lah maksudnya. Ya, terima kasih Mas Robi. Semoga cepat. Semoga Warkop Makdor ini ya, karena ini di lingkungan kampus, lingkungan sekolah. Iya. Saya yakin ini menjadi pilihan teman-teman ya. Saya melihat memang kampus terdekat banyak yang nongkrong di sini, entah itu kerjakan tugas, entah kerjakan apapun. Kalau malam bisa lihat banyak ini. Spesial banget berarti. Mulai kembali. Kapan hari banyak nyamuknya, Pak. Sekarang nanti pakai kipas ini murah meriah. Ya mungkin kalau saya buat saran dari saya kita mungkin ya ini boleh atap untuk parkiran supaya nyaman, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Oh, paranet. Iya, bahasanya paranet. Siap nanti kita ajukan supaya pembeli pengunjungnya nyaman, nggak kepanasan, nggak kehujanan apalagi. Iya, benar. Iya, tapi kadang-kadang lucu ya. Itu jadi pertimbangan sekali ya. Oke, Pak, terima kasih banyak untuk terima kasih. Terima kasih.